Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi sama gua Safril di Bahas Cinema. Di kesempatan kali ini gue ingin membahas film Nope, karya terbarunya dari Jordan Peele. Film yang merupakan film ketiganya Jordan Peele setelah sebelumnya sukses dengan dua filmnya Get Out dan Us. Jordan Peele kembali membuat film panjang ketiganya yang memang dari luar aja udah kelihatan berkali-kali lipat lebih ambisius dibandingkan dengan pendahulunya. Hal ini udah kelihatan dari budgetnya aja yang 3 kali lipat Us dan hampir 30 kali lipat daripada Get Out. Film ini dapat dikatakan sebagai film blockbusternya Jordan Peele yang pertama. Film yang juga akan membuktikan eksistensinya sebagai seorang sineas. Pertanyaannya, apakah filmnya ini berhasil untuk memenuhi segala sesuatunya? Jawaban dari gua adalah ya, Nope adalah film yang sangat berhasil. Film ini memang bisa jadi nggak akan dapat dinikmati oleh semua orang. Walaupun menurut gua seharusnya sangat bisa dinikmati sama semua orang. Karena memang film jenis yang seru-seruan juga. Kayak kemarin kita disajikan Pengabdi Setannya Joko Anwar. Ini juga agak-agak BP gitulah. Tetapi film ini dari segi filmmakingnya itu dan bagaimana cara Jordan Peele itu memberikan homage kepada perfilman itu benar-benar luar biasa. Gue bilang kalau film ini adalah surat cintanya Jordan Peele kepada film itu sendiri. Dalam hal ini terkhusus kepada Steven Spielberg. Hal ini karena dalam filmnya, film ini udah mengingatkan gue banget dengan beberapa karyanya Spielberg. Dalam hal ini gue nyebutin dua yang diberikan homage dengan sangat bagus dan sangat tidak asal-asalan oleh Jordan Peele. Film pertama adalah Close Encounters of the Third Kind, filmnya Spielberg. Film ini dapat disebut sebagai film alien pertamanya Spielberg. Buat film yang mencoba menerpa penontonnya lewat ketidakpastian yang dibangun dengan begitu perlahan. Gue menemukan banyak kesamaan antara kedua film ini, mulai dari kesamaan temanya maupun treatment keduanya dalam menggarap filmnya. Walau begitu, Peele yang sudah kuat di bagian horror dan kritik sosial membuat apa yang disajikannya terlihat sebagai sebuah sajian yang fresh, sebuah sajian yang segar. Gue suka dengan upaya Peele di sini yang semakin matang dalam menuturkan kisahnya. Film ini memang tidak seperti Get Out yang benar-benar mencoba untuk merusak struktur cara bercerita film horror, tetapi untuk film yang mencoba mencari dan meraih pasar yang lebih luas, film ini setidaknya masih memiliki banyak unsur yang dapat didiskusikan dengan dalam, terutama lewat unsur metaforanya yang begitu kuat dan begitu banyak dan menarik aja untuk dibahas di bagian unsur metaforanya. Selain Close Encounters of the Third Kind, film Spielberg lainnya yang dijadikan inspirasi atau diberikan homage oleh Jordan Peele adalah film Jaws, salah satu film teror yang paling dicintai oleh pecinta film dari zaman ke zaman. Film itu adalah salah satu lonjakan tajam di film blockbuster, suatu milestone yang pengaruhnya sangat terasa hingga hari ini. Dan lagi-lagi, Peele berhasil memberikan homage yang tidak asal jadi kepada film tersebut. Ia berhasil menyusun homage yang benar-benar mampu menghargai dan menghormati film tersebut dengan sangat layak, terutama lewat minimalisnya yang meskipun terkesan sedikit, sangat telat, sangat tepat guna dan intens, benar-benar mampu menakuti penonton dengan sangat brilliant. Selain dua film itu, Jordan Peele juga menunjukkan kecintaannya kepada film lewat penghormatan kepada salah satu bapak pendiri film, yaitu Edward Muybridge. Gue sangat suka banget dengan cara Peele menghormati Edward yang jasanya memang udah gak bisa lagi dibantahkan kepada film. Tanpa Muybridge, entah seperti apa film, entah mungkin pun film gak ada. Tapi di sini Peele berhasil menyajikan sesuatu yang benar-benar berakal dari sana. Tetapi ia tidak asal jadi, tapi benar-benar menghormatinya dan kalian kembali memberikan kritik sosial atau kritik terhadap zaman, kritik terhadap industri mengenai hal tersebut. Ya nggak asal comot lah, tapi benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk bagian teknis sendiri udah nggak usah lagi diragukan, terutama kalau kalian tuh nontonnya di layar IMAX. Secara Peele menggunakan teknologi itu benar-benar sangat jenius. Sinematografi yang digawangi oleh Van Hoytema itu benar-benar sangat mampu menangkap keindahan gurun pasir yang sedikit banyak mengingatkan gue dengan film-film klasik seperti karya agungnya David Lean, Lawrence of Arabia, ataupun karya-karya monumental John Ford seperti contohnya The Shelter. Jordan Peele benar-benar tahu caranya untuk menciptakan suatu keindahan tiada dua lewat lensa kameranya. Dalam hal ini kembali lagi kredit khusus
juga diberikan kepada Hoyt van Hoytema. Film juga semakin menarik dengan kehadiran dua Daniel Kaluuya dan Keke Palmer yang begitu kuat dalam berperan. Dalam hal ini gue memberikan pujian khusus kepada Keke Palmer yang menampilkan sesuatu yang benar-benar flawless, hampir flawless. Dia benar-benar seorang scene stealer yang paling utama di film ini. Dia bersinar sangat terang. Bahkan Daniel Kaluuya yang udah tampil sangat luar biasa pun tetap tidak mampu mengungguli sinar terang Keke Palmer yang kembali aku katakan hampir sempurna dalam memerankan dan membawa film ini benar-benar ke puncaknya. Ya, gue nggak bisa mengatakan apapun selain ya good job untuk pekerjaan yang udah lu lakuin di sini. Kemudian ada pula kehadiran Steven Yeun yang meskipun tidak banyak, tetapi cukup menarik, terutama karakterisasinya juga yang menarik. Ia di sini berperan sebagai seorang mantan artis cilik yang terkena trauma, tetapi masih memiliki jiwa kapitalis yang sangat tebal. Yeun mampu menghidupkan karakter tersebut dengan baik walaupun dengan screen time yang sedikit, dan kurangnya screen time itu memang agak-agak mengurangi kedalaman karakternya. Dari metaforanya sendiri, film ini kali ini mencoba untuk menyoroti mengenai keserakahan manusia, yaitu keinginan manusia untuk mengkapitalisasi apapun, mau itu adalah sesuatu yang dapat merusak jiwa raga. Kalau mata sudah dibutakan oleh keserakahan, maka segalanya akan terlupa. Hal ini terlihat baik dari duo kakak beradik Hawkins maupun lewat karakter Park. Khusus untuk karakter Park sendiri, keserakahan ini bagaikan lingkaran setan yang harus terus-menerus dimasuki olehnya. Dan di sini juga diperlihatkan kalau jiwa-jiwa anak-anak yang suci pada waktunya akan terbutakan oleh godaan duniawi yang menggiurkan. Dan kehadiran alien atau UFO di sini sebenarnya adalah jalan pembuka mengenai hal ini. Sebenarnya banyak juga hal lain yang ingin disampaikan oleh Bell. Selain hal ini, ia juga mencoba untuk melihat sisi-sisi psikologis manusia yang mencoba untuk melupakan masa lampau dengan membuat sebuah kenangan-kenangan indah yang meskipun palsu, tetapi yang penting indah aja gitu. Gak penting apakah itu palsu atau nyata. Kalau udah terasa indah di hati, kita akan tetap lebih memilih hal tersebut dibandingkan harus mengingat sesuatu yang begitu traumatis. Dan pada akhirnya Nope memang adalah film yang jauh berbeda dari Get Out dan Us, walaupun masih memiliki titik temunya sendiri. Gue jujur lebih menikmati Nope dibandingkan Us, walaupun hal itu masih bisa berubah di masa depan karena jaraknya nggak terlalu jauh lah di antara Nope dan Us. Mungkin memang Get Out yang memang sangat baik, sangat unggul dia dibandingkan kepada kedua film. Ya, karya terbaik Peele tetaplah karya debutnya yaitu Get Out yang mungkin akan sangat sulit untuk disamain bahkan oleh seorang Jordan Peele sendiri. Nope tetaplah sebuah karya yang apik, film yang dibuat untuk memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada film, dalam hal ini kepada dua orang yang begitu berjasa kepada dunia film, yaitu Steven Spielberg dan Eric Roberts, dengan juga banyak unsur-unsur metafora dan pesan-pesan sosial yang disampaikan dengan begitu pelan dan memang membutuhkan sedikit daya tangkap yang lebih tinggi daripada biasanya. Nope berhasil menjadi salah satu film begitu layak untuk dirayakan di tahun ini. Salah satu film horor terbaik tahun ini, salah satu film yang favorit gue juga tahun ini. Sekian dulu dari gue, seperti biasa jangan lupa like, komen di video ini, share video ini jika yang anggap ini bermanfaat, subscribe di channel ini untuk video-video lain. Silakan cek video-video gue yang lain, review-review gue yang lain. Semoga dapat memberikan sesuatu kepada kalian, terutama untuk yang menyukai film. Gue Safil, see you another time. Adios, bye bye.